Oke, kita kembali di Docker Butut, dokumentasi belajar bukan tutorial, mendokumentasikan belajar machine learning dan AI pakai Juara GCP gitu ya. Kita udah sampai di video ke berapa ya? 6 ya. Nah, ini di course yang selanjutnya ya, Google Cloud Computing Foundations Data ML. Ini sebetulnya mirip-mirip ya, dan dia cuman kasih ini banyak video untuk kita pelajari, ada kuisnya juga. Nah, ini labnya sedikit ya. Nah, dan di labnya ini juga punya irisan dengan beberapa lab yang sebetulnya udah kita kerjakan di course sebelum-sebelumnya ya. Yang ini kan kalau nggak salah ini ada apa? Kita buka ya, tren mana? Tren MP4 ini. Jadi dia ada video kereta lewat gitu kan. Cuman kita kemarin ngerjainnya pakai notebook kalau nggak salah ya. Jadi ada kereta lewat, nanti dia anotasi, oh ini kereta gitu. Cuman kemarin kalau nggak salah kita bisa bikin prompt. Nah, dari video itu kita mau tanya dia yang lewat tuh berapa, keretanya tuh ada berapa gerbong, how many cars does the train have, kalau nggak salah kita promptnya kan. Dan dia jawab tapi salah gitu. Jadi ya jangan apa ya, kadang-kadang AI ini agak-agak sok tahu juga, belum sempurna lah. Jadi mungkin masih lama ya kalau sampai dibilang dunia akan dikuasai AI. Butuh waktu lah. Nah, ini kita udah selesaikan labnya. Mirip-mirip aja sih ya. Bikin request, nanti dapat respon gitu. Nah, ini kalau kayak gini nih, dia nggak ngasih kita kesempatan buat bikin promptnya ya. Promptnya mungkin ada apa, request yang berbeda. Ya cuman kasih anotasi, oh ini kereta lewat gitu di detik berapa sampai berapa gitu doang. Ini kalau bikin request kayak gini harusnya bayar ya. Yang kita dapat gratis. Kita lanjut ya. Nah ini data proc quick start kan. Nah ini cuman pakai konsol ya. Kita coba ya. Kalau pakai konsol itu nanti dia harusnya keterangannya akan seperti ini ya. Disuruh create cluster. Nah ini agak lama ya kalau kayak gini. Create cluster on compute engine. Kita coba aja lah. Karena mau nggak mau kita harus selesaikan. Waktu itu ada pilihannya kan quick start console atau quick start command line kalau nggak salah ya. Cloud Shell. Lebih enak pakai yang Cloud Shell. Tinggal kopas komennya. Kalau kita nge-cheat pakai komen, takutnya jadi nggak bisa menyelesaikan labnya. Dianggap kita nggak menuruti ya, mengikuti instruksi dari dia.
create cluster compute engine. Bedanya sama yang GKE apa? Kubernetes engine ya. Itu sepertinya yang Kubernetes lebih mahal ya. Name-nya OS 4, zone-nya 4A. Dua standar 2 30 GB. Number of workers 2 E2 standar 2 E2. Ini BTW yang kayaknya E2 ini yang paling murah ya. CPU platform selection based on availability. Mungkin satu coba. E2 standar 2 ya, ini yang paling murah nih. 30 giga. Configure all instances. Di mana ya? Security. Oh, ini harus diselect. Create. Nah, ini dia kasih catatan bahwa kita harus pakai, harus aktifkan permissionnya dulu ya tadi. Library tuh, service cloud. Udah. Compute-nya harus dikasih akses. Sign role, storage admin, save. Provisioning.
karena klasternya belum jadi, dia nggak muncul di sini. Jadi memang harus berurutan. Waduh, error lagi. Oke. Kayak zonanya ya salah ya. Kita coba hapus dulu. Buat baru. Benar ya, create cluster. Output engine. Name-nya USS 4 4A. Machine series. E2 standar 2 30 GB per hari. Number of workers not E2 standar 2 ini 30 GB juga. Harus diselect. Biasanya 2-3 hari terakhir juara GCP itu Discordnya full. Nah banyak orang yang nyangkut kayak gini ya, kena ban gitu. Astagfirullah. Mungkin name-nya harus ganti ya. Sebentar, ini kan kita udah ya udah kalau kita end lab lalu kita restart, kita dapat jatah itu per lab itu kalau nggak salah 5 kali ya. Jadi setelah 5 kali kita di ban, karena nggak bisa selesaikan labnya. Tapi ini aneh, harusnya simple. Kita bikin baru coba. Ini udah USS 4 tuh, USS 4 full mungkin.
dikasih tahu lagi nih errornya kenapa. Coba auto zone ya, bisa di vlog. Tuh, error. Apa name-nya harus D1, benar nggak sih D1? Ada yang saran ini kalau nyangkut kayak gini itu kita skip aja, ganti pakai lab yang lain ya. Karena memang ini bermasalah bukan di sisi kita ya. Move on. Kita unlab aja. Ya, nggak specify juga errornya kenapa. Ya kan, skip. Bikin BigQuery dataset, bikin cloud storage bucket, terus streaming pipeline. Dataflow API. Manage. Kenapa harus kayak gini ya? Kita
disable. Enable lagi. Jadi untuk memastikan BigQuery MK itu apa ya? Make MK apa sih? BQ comment. BQMK tadi ya. Create a dataset. Nggak tahu kenapa namanya MK. Dia bilang ya, kita harus bikin skema itu kayak kita bikin struktur datasetnya, misalnya ini write ID tipenya string, point id x, integer, latitude, float, bla bla bla, sampai terus ini passenger count integer. Oke. Skema itu ya kayak database skema gitu ya. Bucket name MB apa dong? GS MB ini coba usage MB apaan sih? Make buckets, astaga. Create dataset. Oke. BigQuery. Yang tadi kita udah bikin ya, taksi rights ini. Oh sama aja ini kan gini ya. Hah? Ini kalau pakai cloud share gini. Kalau pakai konsol ya kita klik. Sama aja cuy. Nah, run the pipeline kata dia. Apa itu pipeline? Data flow template.
pipeline itu jadi semacam, sesuai artinya ya, sesuai namanya, kayak pipa yang dipakai buat ngalirin data dari, kalau kita lihat di sini tuh dia udah punya bucket yang public. Nah ini terus harusnya ini udah ada isinya, terus kita tinggal pindahin ke punya kita gitu. Kita coba. Dari mana kita tahu dia lagi running? Lemot sekali ya. Monitoring nggak ada ini ya, nggak ada lognya. Di mana ya menunya? Coba ya, open. Ini real time. Query. Enternya pakai apa ini? Command enter. Kok nggak ada ya? Wait. Ini run pipeline-nya udah. Data flow jobs. Ini tadi. Ya. Data flow jobs. Nah, ini streaming. Ini gara-gara masih jalan kayaknya ya. Jadi datanya belum pindah. Oh iya nih. Ini ada kemungkinan nyangkut juga nih. Kita nggak usah nungguin dia selesai ya. Yang pasti kita udah tahu kalau caranya mindahin data dari Google Storage bucket orang yang public ke sini tuh caranya gimana gitu. Apa tadi nama produknya ya? Data flow ya, data flow jobs run. True. PubSub to BigQuery ya. Oke.
Ini biasanya nih kayak gini-gini lama ya. Kita kembali ke sini, real time query, select bintang from. Nah nih, ini udah ada 1000 data ya, karena kita limitnya 1000. Coba kalau ini query biasa ya harusnya. Count red ID from, aduh, totalnya 600.000 data. Ini gerak terus nggak sih? Iya masih gerak ya, karena nih data flow-nya masih running, jobs-nya masih running. Ini mahal loh ini, kayak gini-gini nih. Kita dapat gratis ya. Oke, kita end lab. Lanjut ke, nggak ada lagi ya labnya ya. Yang tadi nyangkut aja ya, tinggal. Ya, mudah-mudahan nggak nyangkut lagi ya. Jangan sampai kita dapat region yang tadi lagi ya. Mana? Nah ini beda ya. Tadi kan kita pakai ESWS 4. Alhamdulillah ini bener nih regionnya. Karena region itu ngaruh ternyata. Dan kenapa dia juara GCP tapi regionnya nggak region Indonesia ya? Harusnya lebih gampang kayak gitu. Dia udah tahu bahwa juara GCP itu targetnya ya orang Indonesia, tapi dia nggak bikin. Nah itu coba pelan-pelan lagi, siapa tahu ada yang miss. Ini tadi kan udah ya. Admin. Kita menuju ke sini. Ini apa harus bikin baru ya? Coba ini gini. Grant access lah. Storage admin. Jadi semuanya punya akses ke storage. Gak usah ada condition save. Nggak boleh ya. Harus ke apa tadi namanya? Compute developer. Mungkin kita salah tadi. Ini harusnya ini add role storage admin. Oh, jangan-jangan. Benar ya, select role-nya storage admin supaya dia bisa mengakses masalahnya kita beda ya, ini prinsip. Kita skip dulu lah, coba kita harusnya tanpa ini pun ini bisa ini data pro cluster.
create cluster on compute engine. Cluster name-nya harus sama persis nggak? Kalau nggak kita skip ini aja coba. USIS 4 4C ya. Dia harus dia bilang jangan pakai yang mahal-mahal buat hidupin ini gitu. Ya, oke. Ini orang bisa abuse juga ya sebetulnya. Pakai juara GCP tapi dia ngerjain sesuatu di dalam ini itu kan gratis ya. Jadi 30 2 standar 2. Ini harus deselect kan. Coba lah. Kita tadi nggak pakai nama ini ya, nggak pakai nama example cluster tadi. Kita coba apakah dia tetap bisa selesaikan labnya. Ini yang beda sama yang tadi kita coba itu region zone-nya beda. Mudah-mudahan dapat yang ini kalau nggak salah kita udah pernah ya. Spark kan mana tadi pakainya apa ya Spark ya. Karena bikin cluster ini dia prasyarat menuju ke task selanjutnya gitu. Kalau enggak sih kita skip aja nih, ini bisa makan waktu. Yang labnya tinggal ini, yang sisanya udah semua kuis gampang. Apa yang kita skip ya tadi ya, harusnya aman ya. Jadi dia maksudnya kalau pakai Dataproc itu yang which is itu sebenarnya dia jualan juga lah ya. Dia harus punya produk yang bersaing dengan entah itu AWS, entah itu Microsoft punya itu apa, Azure ya. Terus Alibaba lagi murah. Ampun ini. Nasib lah dapat gratisan. Kalau kita pakai AutoZone tadi, ada kemungkinan kita nggak akan dapat region yang sama dengan yang
jadi syarat dia di sini ya. Nah, ini semua tulisan yang ada backgroundnya kayak kuning-kuning gini itu hasil generatan dari saat kita start lab. Ada penjatahnya di sini gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai region yang berbeda, otomatis dia nggak bisa deteksi kita bikin di mana. Nah, alhamdulillah, coba lagi. Oke, berarti kita tadi nggak mesti harus pakai nama yang sama ya. Boleh bebas. Submit a job. Regionnya yes is 4 sesuai dengan ini. Clusternya kita pilih cluster kita, Spark. Main class ini apa ya? Oh, oke, jadi si jobnya ini yang saya pahami ya. Kalau misalkan kita tadi kan kita mau ngapain? Ngitung pi ya. Mana sih? Ngitung pi. Mana jobnya? Nah ini kan. Kita harus sesuaikan gitu. Mungkin ada kelas atau jar file yang lain yang sesuai dengan job yang mau kita kerjakan. Ini kebetulan pakainya ini gitu. Jar filesnya. Ini tahu gini dari mana ya? Jar files argumen 1000. Submit. Lama nggak ya ini? Seandainya tadi kita kurangin, intinya kita pakai servisnya dia untuk ngerunning sesuatu yang berat yang mungkin nggak bisa kita lakukan di komputer kita ya, kayak ngitung pi sampai sekian digit di belakang koma gitu. Oh, astaga, ini jadi ada ini ya, ada button di bawah nih. Bentar, kita coba lagi. Tapi nanti kena ban. Yang gampang apa ya? Ini succeeded nih. Output is complete. Nah, job inputnya nggak tadi saya mau bahas ini ya. Jadi ada namanya equivalent command line. Equivalent command line tuh kalau Anda report-report misalkan create bucket ya, dia harusnya kasih ini equivalent command line yang sebenarnya lebih mudah ya menurut saya. Tinggal kopas nanti dimasukin ke Cloud Shell gitu. Ini aktif nggak sih Cloud Shell? Kita coba nanti yang di sini ya. Job ID, terus unwrap, mana ya?
on. Oh, ini on. Mana? Loh, mana? Ini belum selesai ya. Di sini. Oh, ini. Ya gini doang. Kita sudah. Nah, sekarang kita mau update klasternya. Ini mirip yang kemarin ya. Apa sama persis malah. Cuma stepnya kita kemarin nggak pakai ini nih. Kita pakainya notebook nggak salah. Kita bikin klasternya mana? Configuration. Edit. Enter 4. Worker notes. Oke. Kemarin kita pakai notebook ya. Aduh, updating lagi. Setelah ini harusnya udah ya. Kita skip aja nih yang terkait quiz ya. Ntar kita kerjakan di belakang. Aduh. Nah, running. Nah, harusnya tadi waktu kita ngupdate worker nodes-nya itu ada equivalent command line-nya juga gitu. Pasti ada sih harusnya. Jadi nggak pakai klik-klik gini. Kita udah selesaikan semua ya. Oke. Kita coba selesaikan kuisnya lah ya. Harusnya ini nggak terlalu sulit. Three basic pattern. Apa ya nih? Tadi itu kita pakai data proc. Data proc atau data flow ya, yang mengalirkan long running stream processing. Kayak data flow ya. Data proc itu yang tadi kita ngitung pi kan, ya enggak? Data proc tadi ya kan yang pakai command line.
ya nggak sih ini konsol dengan tadi yang kita ngitung pi ya. Ya. Ini tadi data proc. Ini kalau salah sebenarnya nggak apa-apa ya. Nah ini retake. Data flow. Promise. Data proc. Oke. Kuis itu kita harus 100% nggak sih? Kayaknya enggak ya. Jadi kok kita salahin gini ya, misalkan salahin dulu ya. Nah ini dia juga dianggap selesai gitu. Ini jawabannya audio to text speech to text API ya. Dibalik ya, speech to text API. Ini automation learning. Ini automation learning itu yang kita belajar tentang awan-awan itu bukan sih? Awan-awan itu ya. Ntar auto mana ya? Automation learning labnya mana? Speech to text ada kalau nggak salah. Apa bukan di sini ya? Coba course overview mana ya? Bisa searching ya di sini. Sebentar, kalau nggak salah namanya tuh AutoML. Nggak ada. Video lab kan. Namanya yang ada awan-awan ya, kan custom training. Lupa ya, pokoknya ini apa ini jawabannya? Cloud AI. Coba ini submit. Apa ya ini ya jawabannya? Automation learning, speech to text ini. Oke, kita udah selesaikan course-nya dan dapetin badge ya. Harusnya ntar muncul di public profile yang baru. Mungkin itu. Terima kasih.